Oke, yuk kita bahas sesuatu yang luar biasa kontras, yaitu dua prosesi paling kuat di era Kekaisaran Romawi. Di satu sisi, kita punya pawai kemenangan, perayaan paling megah untuk seorang penakluk. Di sisi lain, penyaliban, hukuman paling hina dan memalukan. Kelihatannya bertolak belakang banget kan? Tapi gimana kalau sebenarnya kedua ritual ini punya hubungan yang sangat dalam? Nah, untuk ngerti hubungannya, kita harus lihat dulu gimana Roma tuh memamerkan kekuasaannya lewat ritual-ritual publik yang super megah ini. Oke, jadi Triumphus atau pawai kemenangan Romawi ini bukan sekedar parade loh. Ini tuh puncak karir seorang jenderal. Bayangin, sebuah ritual suci yang untuk satu hari bikin dia serasa jadi dewa yang hidup. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu gimana sih anatomi upacara yang super spektakuler ini? Nah, di sini kita bisa lihat peta jalannya. Ada 4 langkah kunci dalam pawai kemenangan. Coba perhatikan baik-baik ya urutannya. Penobatan, aklamasi, prosesi, dan kurban. Kenapa? Karena, percaya atau enggak, kita bakal lihat cerminan dari 4 langkah ini dalam konteks yang, 180 derajat berbeda. Dan disinilah ceritanya mulai jungkir balik. Kita akan telusuri gimana penyalipan Yesus seolah-olah dirancang jadi semacam parodi, sebuah anti kemenangan yang sengaja menyindir ritual yang barusan kita bahas. Ini gila sih. Keduanya, baik kemenangan maupun penyaliban, ternyata dimulai di tempat yang sama persis, praetorium atau markas militer. Dan ada yang aneh di sini. Keduanya melibatkan seluruh kohort, itu sekitar 600 tentara elit, cuma untuk satu orang. Itu nggak biasa banget. Nah, ini dia poin kuncinya. Lihat deh perbandingannya. Jubah ungu suci dan mahkota daun salam untuk jenderal pemenang dipelintir habis-habisan. Buat Yesus, jubah ungu yang mungkin udah usang dan mahkota duri. Ini jelas sebuah ejekan. Terus para prajurit itu teriak, "Salam, Raja orang Yahudi!" Itu kan parodi langsung dari pekikan Ave Caesar untuk sang jenderal. Ironisnya, tanpa mereka sadar, mereka justru sedang memproklamasikan seorang raja dengan kekuasaan yang sama sekali berbeda. Lalu rute prosesinya. Pawai kemenangan yang megah lewat Via Sacra, Jalan Suci, dicerminkan oleh perjalanan kematian yang penuh penderitaan di Via Dolorosa, Jalan Penderitaan. Namanya aja udah kontras banget. Setiap pawai kemenangan Romawi itu punya tujuan akhir. Puncaknya ada di Bukit Kapitolin, yang artinya bukit kepalanya Roma. Di sanalah kurban terakhir dipersembahkan untuk Dewa Jupiter. Ini pusat dari segala pusat kekuasaan Romawi. Dan disinilah paralelnya bikin merinding. Penyalipan Yesus terjadi di mana? Golgata. Sebuah nama yang kalau diterjemahkan secara harfiah artinya tempat tengkorak. Atau dengan kata lain, tempat kepala. Persis sebelum kurban utama, jenderal pemenang itu biasanya mempersembahkan anggur. Tapi Yesus, dia justru menolak anggur yang ditawarkan. Ini bukan tindakan biasa. Ini seolah jadi pertanda simbolis bahwa bukan lagi persembahan biasa yang akan diberikan, tapi dirinya sendiri yang jadi persembahan utama. Jadi, inilah pembalikan totalnya. Di pawai kemenangan, seekor banteng dikorbankan untuk dewa. Di sini, sosok yang dipanggil raja justru menjadi kurban itu sendiri. Di bukit kepala yang baru. Oke, jadi semua kemiripan ini jelas bukan kebetulan. Para penulis Injil sepertinya sedang merangkai sebuah pesan perlawanan yang sangat kuat, sebuah kritik terselubung terhadap Kekaisaran Romawi. Caranya gimana? Dengan membingkai penyaliban ini sebagai sebuah anti kemenangan. Mereka mengambil simbol teror Roma yang paling brutal, yaitu salib, dan mereka definisikan ulang menjadi trofeum, sebuah tugu kemenangan ilahi. Perlawanan ini terjadi di semua level. Secara politis, Yesus ditampilkan sebagai raja tandingan kaisar. Secara sosial, simbol eksekusi yang paling hina diubah jadi tanda kehormatan. Dan secara religius, kurban Kristus menggantikan semua ritual kekaisaran. Lengkap. Dan puncaknya, ironi yang paling luar biasa, siapa yang akhirnya mengkonfirmasi identitas raja baru ini? Justru seorang perwira Romawi. Agen dari kekaisaran itu sendiri yang bilang, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi, cara penceritaan ini mengubah total makna peristiwanya. Ini bukan lagi soal penderitaan yang pasif, tapi jadi sebuah proklamasi aktif, sebuah deklarasi tentang jenis kekuatan dan kemenangan yang benar-benar baru. Intinya,
Narasi anti kemenangan ini mau bilang kalau kemuliaan sejati itu bukan ditemukan dalam kekuatan militer atau penaklukan, tapi dalam cinta yang rela berkorban. Jadi, penyaliban ini bukan lagi cerita kemenangan Roma, tapi justru kekalahan Roma oleh sebuah kekuatan ilahi yang bahkan bisa menaklukkan kematian. Ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kalau dulu salib bisa menjungkir balikan elang Romawi, kira-kira simbol-simbol kekuasaan absolut apa di zaman kita sekarang yang sedang ditantang dan didefinisikan ulang di depan mata kita?